mau cinta Yesus selamanya. Tuhan, ini kami hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita akan menaikkan lagi dengan satu pujian yang mengatakan sungai sukacitamu, karena kita percaya karena kebaikan Tuhan dan karena kasih-Nya kita boleh berkumpul bersatu memuji dan memuliakan nama Tuhan di sana. Saya undang berdiri. Aku
dekat dengan satu tulisan yang mengatakan, "Aku tak membawa apapun juga." Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami pada saat pagi hari ini, yaitu kami rindu untuk menjadi hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang taat kepada apa yang berkenan kepada Engkau. Sekalipun kami belum sempurna ya Tuhan, tetapi biarlah kerinduan kami seperti putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yaitu melakukan apa yang berkenan kepada Allah, yaitu kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sebab itu pagi hari ini kami mau buka hati kami, karena lewat kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang berkenan di hadapan Tuhan dari dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan, ya mungkin ada beberapa di antara kita yang ini karena udah musim penghujan ya. Tapi baiklah, kita tetap menjaga kesehatan kita. Ya, protokol kesehatan harus tetap kita jalankan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam bulan yang bisa dikatakan ini adalah bulan Natal ya. Jadi sudah minggu kedua ya. Ini sudah minggu kedua. Ya, gegap gempita Natal tidak seperti tahun lalu ya. Tetapi kita bersyukur karena kita tidak terbiasa dengan gegap gempita perayaan Natal ya. Kita biasa kalau merayakan Natal yang sederhana aja ya, karena kita selalu melihat esensi
Bukan nggak boleh merayakan Natal, justru ya kita harus merayakan Natal. Juru selamat kita kok yang lahir, ya kan? Tetapi kita harus lihat esensinya, kita harus melihat maknanya, ya. Bukan hanya sekedar perayaannya, dekorasinya, makanannya, baju seragamnya, ya. Sering gereja-gereja itu ribet, ya saudara ya, ribet yang namanya seperti itu di hari Natal. Tapi saya bersyukur ya, kalau kita di tempat ini, ya kalau kita mau pengen pakai seragam, ayo kita rembukan, ya kan, bikin seragam. Tapi nggak harus setiap tahun harus seragam yang baru, setiap tahun harus makanan yang mewah, ya. Yang penting apa? Yang penting hati kita. Kita mau Tuhan Yesus sebagai Raja yang bertahta di hati saudara dan saya. Itulah yang terpenting, Bapak Ibu. Sebab itu peristiwa pandemi COVID-19 ini seharusnya menjadi pelajaran semua kita orang percaya, bahwa saat seperti ini, walaupun mungkin di gereja-gereja, memang banyak gereja-gereja yang tidak akan merayakan Natal, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita, gereja-gereja besar sekalipun mereka rencana nggak merayakan Natal karena situasinya seperti ini. Tetapi nggak ada salahnya kalau Bapak Ibu Saudara di rumah punya pohon Natal, pasang pohon Natal, ya kan? Ya nggak ada salahnya kalau pas hari Natal mungkin yuk sekali-sekali kita potong ayam. Seperti nggak salah juga kita seperti syukuran gitu ya, syukuran berdoa bersama dengan keluarga, ya potong seekor ayam atau bagaimana, nggak salah juga ya, karena mengingatkan betapa besarnya pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus nggak hadir di dunia ini, kita nggak tahu kemana kita, saudaraku. Sebab itu hari ini saya sedikit mengajak kita, ya, saya hari ini mengajak kita untuk belajar sedikit yang berkaitan dengan tema Natal, mengambil tema tentang Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Matius 1 ayat 23. Kita lihat di dalam Injil Matius 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Itu sejalan dengan saya 7 ayat 14 juga mengemukakan tentang Immanuel. Ya, indah sekali. Mungkin Bapak Ibu Saudara banyak tahu ada anak-anak kita, ya anak kita di sini juga ada namanya Immanuel. Karena itu memang namanya indah, ya. Karena apa? Karena Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Ya, jadi ada artinya. Kenapa Yesus itu dikasih gelar juga Immanuel? Kita kan di sini bahwa anak laki-laki itu juga akan dinamakan sebagai Immanuel, dan itu sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya sejak jauh-jauh hari. Jadi seharusnya kalau orang Israel pada masa kini pun, kalau mereka bisa menafsirkan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, maka mereka akan ketemu bahwa Yesuslah yang dimaksudkan dengan Immanuel itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Berasal dari kata imanen. Imanen itu artinya beserta kita. Immanuel, L, ya. Jadi imanen tambah L itu jadi Immanuel. L-nya itu Allah, Elohim. Ya, dalam bahasa Ibrani itu namanya Elohim. Jadi Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Jadi pada saat Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan katakan Musa akan dikasih pendamping yang menemani, ya, yang menyertai umat Israel dalam perjalanan mereka, ya, di padang gurun itu, ya, mereka akan menuju tanah Kanaan. Itu akan diberikan malaikat. Tapi Musa bilang, enggak Tuhan, kalau Engkau tidak beserta kami enggak mau pergi. Ya, artinya apa? Musa berjuang bahwa harus Tuhan sendiri yang menyertai. Luar biasa. Dan di dalam perjanjian baru semuanya itu digenapi, bukan hanya bagi Israel, bahkan bagi semua bangsa-bangsa. Dikatakan bahwa Immanuel, Allah beserta kamu, Allah beserta kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang setiap orang itu biasanya nggak mau sendiri, ya. Rata-rata kita ini mungkin ya ada juga yang pemberani, ya, tapi rata-rata kita ini, apalagi di dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau sendiri, saudara. Saya membayangkan kalau saya pribadi, ya, kalau saya sendiri, enggak deh Tuhan,
nggak bisa, nggak mampu gitu. Kita perlu ada yang menemani. Ya puji nama Tuhan. Tuhan menjadi Immanuel di dalam kehidupan saudara dan saya. Sejak Yesus Kristus diberikan untuk manusia. Ya, kita melihat unik sekali kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu kita melihat banyak sekali namanya unsur ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Tadi kalau kita nyanyi, inilah yang kupunya hati sebagai hamba, ada unsur ketaatan yang mau taat dan setia. Sekarang coba kita perhatikan. Kalau dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah ya. Maria, seorang gadis yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Dalam naungan Roh Kudus dia mengandung. Waduh saudara, kalau kita jadi Maria bagaimana situasi seperti itu? Ya, dia masih bertunangan dengan Yusuf. Bagaimana juga kalau saat itu Yusuf juga pasti terkejut ya, pasti bingung. Memang dikatakan di sini diam-diam Yusuf mau menceraikan Maria. Yo, pergumulan saudara pada zaman itu, apalagi dalam budaya orang Yahudi. Kalau Maria melahirkan tidak ada bapaknya, namanya anak haram. Aduh, itu sesuatu yang mengkhawatirkan, pasti menakutkan. Kalau nggak Tuhan yang menyertai Maria, yang menguatkan. Juga malaikat Tuhan mendatangi Yusuf dalam mimpi ya, ingatkan supaya dia menikah dengan Maria, dia jangan menceraikan Maria. Dan Yusuf akhirnya tahu bahwa itu adalah bayi kandungan dari Roh Kudus. Istilahnya rahim Maria itu dipinjem gitu loh. Ya istilahnya kalau saya membahasakannya dengan anak-anak sekolah minggu itu gitu loh ya. Jadi memang Yesus itu bukan manusia biasa. Memang Yesus itu adalah dia manusia, dia juga adalah Tuhan. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Lalu dia Allah, dia menciptakan bumi dan seisinya. Istilahnya itu praeksistensi atau prainkarnasi. Jadi dia menjelma menjadi manusia itu artinya dia inkarnasi menjadi manusia. Padahal dia itu sebenarnya adalah Tuhan Allah. Kenapa dia mau menjadi manusia? Supaya dia tahu rasanya jadi manusia. Dan dia mau memberikan percontohan kepada saudara dan saya sebagai manusia yang ya, jadi kalau Immanuel di sini bukan hanya berbicara soal apapun yang kuhadapi, Engkau menyertai aku Tuhan, Engkau menyertai dalam karirku, Engkau menyertai dalam bisnisku, dalam usaha, dalam pendidikan. Bukan hanya itu, tetapi intinya adalah soal masalah manusia mengenai dosa. Ya Bapak Ibu Saudara, nggak salah ya, memang Tuhan menyertai kita, tetapi itu masih terlalu dangkal ya untuk kita memahami soal Immanuel ini. Immanuel ini justru berbicara bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia memberikan percontohan. Ini loh manusia yang berkenan kepada Allah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Jadi Yesus ini adalah jalan dan kita harus berjalan di dalam dirinya. Sebab itu kita namanya orang Kristen, karena kita berjalan seperti Yesus. Itulah Immanuel. Ya. Jadi dia memberikan percontohan begini loh. Aku rela mengosongkan diriku di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 6. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Yang punya hati sebagai hamba. Kenapa kita nyanyikan lagu itu? Karena memang kita ingin meniru Yesus. Dia juga adalah Tuhan, dia Raja, tetapi dia mau turun ke dunia ini dan dia menjadi hamba. Dia mau merasakan bagaimana jadi manusia. Dan dia lahir, bukan lahir di tempat yang mewah, di istana raja ya Bapak Ibu Saudara. Siapa orang yang hadir awal-awal waktu dia lahir? Sudah lahirnya di kandang domba, para gembala dan orang Majus. Orang Majus itu berbicara siapa? Orang Majus itu berbicara orang kafir. Ya, bagi orang Yahudi orang kafir, bukan orang Yahudi. Nah, saudaraku, ini menunjukkan bahwa Yesus itu hadir bagi orang yang mau menyambut Dia. Belum tentu kalau dia lahir di istana orang-orang miskin atau para gembala atau orang-orang dari luar bisa datang menyembah Dia ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan, ya Tuhan kita sendiri mengkondisikan dirinya. Dia lahir di kandang domba, ya.
dengan segala keterbatasan. Dia lahir dari keluarga yang sederhana. Yusuf adalah seorang tukang kayu, ya. Tapi kita melihat dalam kelahiran Yesus ada ketundukan, ketaatan dalam diri Yusuf dan dalam diri Maria. Ya, situasi itu mengerikan, ya. Pada saat itu Yesus, kalau dia dilahirkan bukan sebagai anak yang sah, dia nggak boleh berdiri di atas mimbar-mimbar bait Allah, ya. Kita tahu kan Yesus kan sering ya di mimbar bait Allah membacakan kitab suci, berkhotbah seperti itu. Berarti dalam zaman itu Yesus itu dikatakan sebagai anak yang sah. Orang ngakui bahwa bapaknya adalah Yusuf, tapi yang paling tahu adalah Maria dan Yusuf. Siapa? Yesus. Ya. Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Sulit untuk dimengerti. Kalau orang lain bertanya sama bapak ibu saudara, mungkin kita bingung ya mau jawab di mana. Tetapi memang orang yang sudah ada di dalam Tuhan yang hanya bisa mengerti Yesus itu 100% manusia dan 100% juga Tuhan. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia mau menjadi manusia supaya apa? Supaya dia juga merasakan bagaimana menjadi manusia, bagaimana bergumul supaya bisa berkenan kepada Tuhan sebagai manusia. Yuk kita lihat di dalam Ibrani. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Ibrani. Ibrani 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut rasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara, Yesus sebagai imam besar jadi katakan apa? Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Saudara pernah susah? Yesus juga pernah susah. Yesus waktu dia menjadi manusia, waktu dia disalibkan, apakah dia tidak sakit? Sakit hatinya dan sakit dagingnya. Itu dia merasa sakit, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tahu bahwa dia harus melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Dia harus mengosongkan dirinya. Seandainya pada saat itu dia menyatakan kealahannya, maka rencana Bapa tidak akan digenapi. Tetapi dia mengasihi saudara dan saya. Dan dia mau menunjukkan kepada kita, ini loh, aku melakukan apa yang berkenan kepada Bapakku, supaya kita juga melakukan apa yang berkenan kepada Bapa. Yesus memberikan teladan, Yesus memberikan contoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dimaksudkan dengan Nabi Yesaya, bahwa dialah Immanuel. Dialah yang membebaskan umatnya dari dosa. Bahkan bukan cuma umat Israel, bahkan semua bangsa diselamatkan bagi yang percaya kepadanya. Dan di dalam hari-hari kita, saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang Immanuel, Allah yang hadir. Mungkin kita berpikir kadang-kadang, Tuhan mana, aku tidak merasakan. Memang saudara, merasakan kehadiran Tuhan itu tidak boleh pakai perasaan. Saudara, kalau aku menyanyikan pujian di gereja sana, bulu kuduku ya terasa kehadiran Tuhan. Saudaraku, tidak harus selalu seperti itu. Karena kalau pakai perasaan, kadang perasaan itu menipu. Ya, misalnya Bu Jito lewat di depan saya. Bu Jito seakan-akan Bu Jito sombong. Padahal Bu Jito mungkin nggak tahu kalau saya ada di situ. Karena saya pakai apa? Pakai perasaan, ya kan? Nah demikian juga kita dengan Tuhan. Kita nggak pakai perasaan, tapi pakai apa? Pakai iman, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki iman bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang hadir di dalam diri kita. Kehadiran Allah itu dia nggak jauh, ya dia hadir. Namanya bahkan bisa dikatakan Immanuel ini kok Allah itu tinggal di dalam diri saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan. Baik kita rasakan pakai perasaan kita atau enggak, dia hadir di dalam diri kita. Kalau kita konsisten kepada firman Tuhan, ya, orang kalau dia konsisten dengan firman Tuhan, dia akan lebih peka untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi kalau orang yang semakin jauh dari firman Tuhan, jauh dari persekutuan, maka Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan merasakan kehadiran Tuhan. Karena apa? Ya karena memang dia tidak konsisten dengan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita diingatkan bahwa Allah kita itu adalah Immanuel.
Dia hadir, dia maha hadir, dan dia hadir dalam diri saudara dan saya. Dan di dalam kehadirannya kadang-kala kita tidak tahu apa yang dikerjakannya, tetapi waktu kita mau manut, waktu kita mau menurut apa yang dikehendaki oleh Allah, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa sebenarnya di balik kesusahan, di balik penderitaan yang mungkin saudara dan saya rasakan. Coba Roma 8 ayat 28 Bapak. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, ini sebenarnya berbicara bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan orang yang seperti apa? Ya, coba kita perhatikan lagi. Bagi siapa? Bagi orang yang seperti apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebenarnya yang harus kita perhatikan itu apakah kita sudah memenuhi standar orang yang mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, Tuhan yang Immanuel itu ada di dalam diri saudara dan saya. Walaupun kita nggak merasakan, tetapi sebenarnya Tuhan sedang berkarya. Di sini yang dibutuhkan apa? Ketaatan, ketundukan. Sama seperti Yusuf dan Maria pada saat awal-awal Natal, mereka harus taat, harus tunduk sampai rencana Tuhan digenapi. Yesus Kristus lahir di dunia ini. Dan sekarang bagaimana saudara dan saya untuk kita bisa mengikuti jejak Yesus, jejak Sang Immanuel, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin sering menyanyikan, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, ya kan? Tapi yang terakhir kata-katanya apa? Kini ku mengerti dan ku melihat indah rencana-Mu. Yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi, terpanggil dalam rencananya. Rencana Allah itu bukan hanya sekedar rencana kita di bumi ini, kita sukses, kita makmur, kita berhasil, bukan hanya itu. Saudara, kalau kita memahami sebenarnya kesuksesan di dalam Tuhan adalah kesuksesan waktu kita berhasil melakukan apa yang berkenan kepadanya. Kalau soal-soal berkat yang lainnya nggak perlu ditanyakan. Kita sampai sekarang masih bisa makan 3 kali sehari. Kita bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu. Iya kan? Sasaran kita, target Tuhan ini datang ke bumi ini bukan membuat saudara menjadi miliuner. Betul? Banyak miliuner tapi akhirnya nggak masuk surga. Itu apa? Iya kan? Kadang-kadang kita ini nggak mengerti. Kenapa Tuhan? Kok aku susah saja? Kok masih bingung sama namanya keuangan? Karena Tuhan izinkan itu semua supaya apa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Dan kalaupun kita diberkati, kita nggak jadi sombong, amin. Kalau kita diberkati bahwa oh Tuhan, kesuksesanku ini untuk Engkau. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, yang terpanggil dalam rencana Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dia tahu bahwa berkatnya itu dari Tuhan dan harus dikembalikan untuk Tuhan. Bukan soal hitung-hitungan, saudara. Bukan seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Yang menebus kita Tuhan kan? Berarti kita milik siapa? Ya milik Tuhan. Apapun yang kita miliki yang milik Tuhan. Kita sebenarnya nggak berhak sama diri kita sendiri. Yesus menunjukkan bahwa dia harus menggenapi rencana Tuhan. Dia tidak menjadi milik dirinya sendiri. Dia harus menggenapi rencana Bapa. Saudara dan saya juga harus menggenapi rencana Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan. Baiklah, saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Pada satu kali ada seorang pendeta, seorang hamba Tuhan di Amerika, saudara. Dia masih punya pelayanan kecil, mungkin seperti pelayanan kami inilah, gitu ya. Jadi pada hari Natal dia sudah siap-siap, semua sudah diatur sedemikian rupa, ya. Tapi rumahnya nggak di gereja, nggak seperti kayak begini. Jadi misalnya di perumahan candi sana rumahnya, gitu ya. Pada satu kali menjelang Natal, ya pada tanggal, biasanya mereka tanggal 24 malam seperti itu ya mereka merayakan Natal ya. Terjadi seperti angin badai ya, anginnya itu jadi badai. Dan waktu tanggal 23 dia masuk ke gereja, dia ingin ke gereja. Rupanya ada plafon yang jatuh, saudara. Seperti ini, plafonnya itu jatuh. Loh,
Padahal besok sudah mau Natal. Lah bagaimana ini? Dia berpikir keras. Waduh, kalau panggil tukang dan beli-beli seperti ini lagi tidak mungkin. Ya karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau di Amerika atau di Eropa itu ya menjelang Natal itu, karena itu hari raya besar ya, itu toko-toko tutup. Dia bingung, waduh kemana ini? Nah akhirnya dia keliling ya, iseng-iseng dia keliling ke pasar ya, ke pasar cari-cari. Dan ternyata dia sampai di pasar Loak. Di pasar Loak dia melihat ada taplak meja. Taplak meja itu besar sekali, dia lihat ini taplak meja apa karpet gitu ya. Tapi kok taplak mejanya ini bagus, taplak mejanya ini lebar, kemudian coraknya itu corak-corak bunga merah dan hijau ya, sesuai daun-daunnya hijau gitu, sesuai dengan tema Natal. Waduh, ini aja deh ditutupkan di plafon yang bolong itu daripada tidak ada, daripada pas Natal plafonnya kelihatan bolong gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian dia ke gereja, bertugas gereja dipasang taplak itu. Dia perhatikan, oh bagus kok, orang akan melihat ya, dikira variasi gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dia pulang, ternyata tidak lama lagi Bapak Ibu terjadi lagi seperti hujan yang setengah badai begitu. Waduh, dia khawatir, aduh gimana ini besok sudah Natal. Lah ini jangan-jangan roboh lagi ini plafonnya atau ada bagaimana itu gedungnya gitu ya. Nah setelah selesai hujan itu dia langsung pergi ke gereja. Ya di tengah jalan dia melihat di halte itu kira-kira pukul 11 lebih ya Bapak, udah malam ya. Dia melihat ada seorang ibu ya setengah tua begitu duduk menunggu bis. Dia tahu bahwa malam itu bis tidak akan lewat lagi. Dia kemudian datangi ibu itu, Bu, mau kemana Bu? Saya mau pulang. Loh itu rumahnya di mana? Dikasih tahu loh satu kota yang kira-kira 1,5 jam kalau dicapai dengan mobilnya dia gitu ya. Bu, kayaknya nggak ada lagi nih namanya bis. Kalau ibu mau berkenan nggak apa-apa saya antarkan. Dia bilang begitu. Ibu ini senang sekali. Oh iya nak, saya mau. Tapi begini Bu, saya ini sekarang mau ke gereja, mau lihat gereja, kondisi gereja saya besok mau dipakai untuk ibadah, untuk perayaan Natal. Saya pengen lihat, kemarin ada plafon yang ambruk, sudah saya ganti dengan taplak meja, tapi saya pengen lihat lagi apa masih ada yang ambruk gitu. Mau ya Bu ya, ikut sebentar mampir ke gereja saya. Oh ya nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Yang penting saya malam ini bisa sampai ke rumah saya. Akhirnya mereka pergi ke gereja. Nah si ibu ini waktu melihat taplak meja itu ya, rupanya gedungnya nggak apa-apa, nggak ada lagi yang jatuh ya Bapak Ibu, nggak ada lagi yang roboh. Dia terkejut melihat taplak mejanya, terus dia tanya sama si pendeta ini, nak saya mau tanya ya, itu taplak meja dari mana ya? Terus si pendeta ini bilang, oh itu Bu, kemarin plafonnya ambruk, jadi saya pergi ke Loak, jadi saya beli di pasar Loak. Nah boleh saya nggak, saya minta tolong banget. Apa ya punya? Tolong dilihatkan di ujung-ujung, di salah satu ujung taplak meja itu ada enggak inisial RH, ada huruf RH gitu Bapak Ibu ya. Nah ternyata dia langsung ambil tangga ya, apa boleh buat ya. Akhirnya buka, lihat, ya dia perhatikan satu-satu ujungnya. Ternyata ada Bapak Ibu. Kemudian betul Bu, ada. Oh, nah itu adalah taplak meja saya dulu. Zaman dulu kami ini adalah keluarga besar di Austria ya. Mereka lihat rupanya ibu ini berasal dari Austria Bapak Ibu ya. Kami itu dulu keluarga besar, meja kami itu besar, kalau makan bersama-sama itu pakai meja besar. Saya sendiri yang menjahit taplak itu, dan saya ingat sekali kalau saya buat inisial RH. Oh gitu, ya udah karena menceritakan, akhirnya si pendeta ini mengatakan ibu ini pulang ketemu sama keluarganya. Besoknya Natal ya, semuanya baik-baik saja, ya cuaca mendukung, semua baik, dia sukacita lah Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ada satu orang bapak tua, ya ada seorang bapak tua, belum semua sudah pulang, tinggal sendiri. Terus dia heran gitu, bapak tua ini kemudian datang, Pak Pendeta mohon tanya ya, saya mohon maaf mengganggu. Ya ada apa Pak? Itu saya dari tadi selama ikutin ibadah perayaan Natal, saya nggak lepas dari itu kain plafonnya, pengganti plafonnya gedung ini. Terus dia mikir, waduh
apa kelihatan tidak bagus ya. Dia berpikir begitu, tapi rupanya terus si bapak ini bilang, boleh saya tanya Pak, Bapak dapat dari mana ya taplak itu? Rupanya ini nanya lagi, saya beli di pasar Loak Pak. Dan saya tanya lagi Pak ya, maaf ya, ada enggak inisial RH? Loh bapak ini juga nanya. Loh dia kaget sekali. Iya Pak, kemarin ini saya sudah lihat kalau ada inisial RH. Akhirnya si bapak ini pun cerita, kalau rupanya dia itu adalah dulu di Austria, dia itu wajib militer saudara. Rupanya yang punya taplak itu adalah istrinya. Jadi dia harus wajib militer pada waktu itu perang dunia ya. Dia harus wajib militer meninggalkan keluarganya dan sejak itu dia terpisah dari keluarganya. Jadi selama 35 tahun dia nggak ketemu sama istri dan anak-anaknya. Tetapi ternyata taplak meja itu mempertemukan mereka. Ya akhirnya Pak Pendeta ini mengatakan Bapak ini ketemu dengan istrinya. Saudaraku, ya ini kisah nyata loh ya, kisah nyata. Nah dari sini kita bisa melihat kok bisa ya Tuhan itu bekerja, berkarya dari hal yang kecil Bapak Ibu Saudara. Ya, coba kalau seandainya pelafon itu ambruk 2 minggu sebelum perayaan Natal ya kan, dia kan masih sempat beli di toko, panggil tukang, perbaiki ya kan, nggak akan ada pertemuan yang indah ya di antara suami istri bahkan keluarganya akhirnya dipertemukan saudara. Dari sini kita bisa mengambil satu kenyataan bahwa Allah yang Immanuel itu, Allah itu hadir. Kadang-kala mungkin kita berpikir kenapa Tuhan kok terjadi seperti ini, tetapi Tuhan hadir di situ dan dia sedang berkarya. Tuhan kenapa kok susahnya kayak gini toh Tuhan? Kok Tuhan izinkan kayak gini sih? Ya karena kita berpikir gitu ya. Tetapi di situ sebenarnya ada Allah Immanuel sedang berkarya. Mungkin Pak Pendeta tadi bingung ngapain? Kok mau kayak gini? Kok pakai acara jatuh lagi di plafonnya? Mungkin pikirnya begitu ya Bapak Ibu ya. Karena kita manusia ya. Kita melihat apa yang ada di mata kita. Tetapi Tuhan sudah melihat jauh ke depan berapa langkah yang akan dijalani oleh saudara dan saya. Itulah dia Allah yang Immanuel. Dia menyatakan dirinya. Mari saudara, kita ikut seperti dia karena dia adalah Allah yang Immanuel. Mencontohkan, memberikan contoh bagaimana pola yang benar untuk berkenan kepada Bapa. Tapi sekaligus dia juga ada di dalam kehidupan saudara sebagai penopang, sebagai penolong yang seharusnya membuat kita tidak memiliki lagi rasa takut, gentar, khawatir dan cemas. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di hari-hari ini rasakan bahwa Immanuel itu ada di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, miliki ketundukan, ketaatan kepada Allah, dan mari Yesus Kristus satu-satunya sebagai pola, contoh, teladan di dalam hidup saudara dan saya untuk merasakan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan orang-orang yang berpengharapan. Sekalipun di musim Natal ini kita tidak bisa merayakan Natal, tapi ada pengharapan selalu. Allah yang Immanuel ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Tuhan. Baik, Bapak di surga, terima kasih untuk firman pada pagi ini dari menguatkan kami, menguatkan kami, berikan hikmat bagi kami memahami tentang Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Kita pujilah namamu, kita segala sesuatu kami serahkan Bapak saudara kami, masamu ya Tuhan, dalam pergumulan, tantangan, dalam pekerjaan rumah tangga, kekuatan kesehatan, Tuhan campur tangan pimpin, baik yang saat ini bersama maupun ada di rumah masing-masing ya Tuhan dalam kuasa-Mu. Kami serahkan ya Tuhan Yesus bangsa negara kami dalam kuasa-Mu juga, berusianya sampai dengan para pejabat, sampaikan RT, bahkan TNI Polri, pun tenaga medis Indonesia, masyarakat Indonesia, bahkan saudara kami seiman dimanapun yang saat ini kami boleh bersama bersukacita di dalam Tuhan, bukan karena merayakan Natal, tapi kehadiran Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar dan dahsyat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami.
Mari kita berdiri bersama-sama. Allah sumber berkat, sumber kekuatan dan kuasa, sumber kasih, dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah tangga Bapak Ibu, kekuatan kesehatan Bapak Ibu. Pulanglah, jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Silakan bisa.